Pada proses rekonstruksi, di mana pada hari yang lalu dilakukan rekonstruksi atas penembakan atau pembunuhan Brigadir Joshua. Di sana ada hal yang kemudian sempat ramai, adalah yang terjadi di mana di sana didatangin oleh pengacara korban atau Brigadir Joshua almarhum, didatangin lokasi di mana dilaksanakan rekonstruksi oleh penyidik. Tetapi yang terjadi di sana itu adalah pengacara Brigadir Joshua ditolak untuk melihat atau menyaksikan rekonstruksi tersebut. Pihak Polri mengatakan bahwa pokoknya tidak boleh, tidak bisa menyaksikan atau tidak bisa melihat rekonstruksi. Saya berawal dari dasar atau arti dari rekonstruksi. Rekonstruksi pada umumnya dilakukan terhadap suatu peristiwa atau sebuah kasus yang rumit, atau kemudian kasus tersebut bisa dikategorikan sulit, atau dibilang ada sesuatu hal yang belum terang dalam pemeriksaan di kepolisian yang dilakukan oleh penyidik, sehingga dilakukanlah rekonstruksi, sehingga merupakan suatu metode pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Nah, rekonstruksi ini dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat keputusan Kapolri atau Serkap tahun 2000, di mana di sana di Serkap tersebut mengatakan bahwa metode-metode pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tersebut ada 4 metode. Itu pertama, pemeriksaan dengan metode interview, yang kedua adalah dengan interogasi, kemudian dengan cara konfrontasi, dan juga dengan cara rekonstruksi. Itu adalah metode-metode yang dilakukan oleh penyidik dalam mencocokkan keterangan atau suatu laporan yang diterima di kepolisian. Kemudian kalau penyidik melakukan rekonstruksi, itu biasanya para tersangka atau bersama dengan kuasa hukumnya itu dan juga pihak-pihak penegak hukum lain datang ke lokasi melihat dan mencocokkan keterangan-keterangan yang ada di saat
pemeriksaan atau yang ada di BAP dengan keadaan yang terjadi, yang kemudian itu diperhatikan langsung oleh tersangka-tersangka dalam peristiwa pidana tersebut. Kemudian penyidikan itu adalah pihak kepolisian atau penyidik khususnya yang mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang membuat suatu peristiwa pidana tersebut terang benderang, yang kemudian nanti ketika bukti-bukti tersebut sudah terkumpul dan perkara tersebut dibawa ke penuntut umum. Nah, ketika sudah sampai di penuntut umum, maka jaksalah yang kemudian mempunyai kewenangan yang nantinya perkara tersebut dibawa ke pengadilan. Nah, di sini tersangka-tersangka di dalam peristiwa pidana itu adalah orang yang diduga melakukan, itu diduga. Kemudian mereka itu, tersangka-tersangka ini yang didampingi oleh kuasa hukumnya itu tidak mempunyai beban untuk membuktikan kesalahannya, tetapi yang mempunyai kewenangan atau yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan tersebut nanti di persidangan adalah jaksa penuntut umum atau JPU, sebagaimana diatur dalam pasal 66 Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Tidak bisa dipungkirin juga nanti di persidangan itu terdakwa nanti ya, kalau sudah sampai di persidangan tersebut itu disebut terdakwa, untuk kemudian merubah keterangan-keterangan yang tersebut yang sudah disampaikan di kepolisian, yang sudah disampaikan di rekonstruksi. Tidak bisa dipungkiri karena itu faktanya, dan itu berdasarkan hukum boleh mencabut pernyataan yang disampaikan atau keterangan yang disampaikan di dalam BAP sebelumnya, itu bisa. Nah, terkait dengan dilarang pengacara Brigadir Joshua, saya kasih contoh ya, kemarin itu dilarang datang ke TKP di saat melakukan rekonstruksi. Memang secara hukum tidak ada yang mengatur bahwa wajib atau harus ya ada pengacara korban di saat melakukan rekonstruksi, tetapi di sana memang dibolehkan dan tidak dilarang ya untuk melihat, menyaksikan rekonstruksi yang dilakukan di TKP. Tetapi kalau dibilang itu pokoknya, nah kalau pihak Polri mengatakan bahwa pokoknya tidak boleh melihat, itu perlu diperjelas juga apa arti pokoknya itu. Kalau dibilang pokoknya, apa dasar hukum dan aturan hukumnya. Kemudian di sana memang wajar ketika pengacara Brigadir Joshua merasa emosi ataupun kesal, kecewa dengan pihak kepolisian ketika melakukan di sana rekonstruksi. Padahal di tempat itu ada Kompolnas, ada LPSK, ada tersangka-tersangka, ada kemudian kuasa hukum tersangka-tersangka, dan juga pihak penyidik ya. Bagaimana sih kita bisa mengatakan atau bisa percaya dengan kata Kapolri mengatakan bahwa ini perkara dibuka, dijalankan, diproses secara transparan. Yang namanya transparan itu adalah dibuka seluas-luasnya untuk pihak apapun, kepada pihak apapun termasuk masyarakat, untuk mengikuti, menyaksikan seluruh proses-proses yang dilakukan. Memang secara khusus dalam penyidikan dan penuntutan itu adalah ada yang tidak boleh, memang tidak boleh yang kemudian terus-terusan diikuti oleh contohnya itu pihak korban ataupun oleh masyarakat, karena secara internal mereka mempunyai atau menggelar perkara tersebut. Dan kalau nanti ada tanggapan-tanggapan, silakan di bawah kolom komentar dimasukin saja, berikan juga pertanyaan kalau ada pertanyaan terkait dengan rekonstruksi atau metode-metode pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ada 4 metode, kemudian diatur dalam Serkap, kemudian posisinya tersangka itu adalah
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya.